KPU telah menetapkan tanggal dan tema debat ketiga Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Persiapan telah dilakukan dan debat akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Kesiapan debat oleh Komisi Pemilihan Umum dikonfirmasi langsung Komisioner KPU Idam Holik yang ditemui di KPU Provinsi DKI Jakarta. Idam menyebut KPU sangat siap untuk menyelenggarakan debat ketiga Capres yang akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Oleh Divisi Sosialisasi KPU RI, insya Allah KPU sangat siap menyelenggarakan debat calon presiden atau debat yang ketiga. Berapa persen, Mas? Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memprotes keterlibatan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio dan pakar keamanan Unhan Kusnanto Anggoro sebagai panelis debat ketiga 7 Januari 2024. Gus Imin menilai hal ini dapat mengganggu objektivitas penyelenggaraan debat. Gus Imin meminta dua panelis dari Universitas Pertahanan tersebut diganti sebelum debat ketiga diselenggarakan karena menurut Gus Imin, Unhan berada di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ya, terus terang saya protes karena itu mengganggu objektivitas. Karena apapun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan. Karena itu protes, syukur-syukur bisa diganti. Ya, ganti. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran masih mengharapkan akan ada grup televisi yang mendampingi MNC Group sebagai televisi penyelenggara debat Capres tanggal 7 Januari mendatang. Anggota TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyebut masih ada beberapa hari lagi sebelum debat yang ketiga untuk mendiskusikan perihal televisi yang penyelenggara yang dikhawatirkan tidak netral dalam pelaksanaan debat. Ditunjuknya MNC Group sebagai satu-satunya televisi penyelenggara debat ketiga dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi tidak netral karena pemilik MNC Group terafiliasi dengan salah satu paslon. Permintaan ini semata-mata bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap seluruh tahapan pemilu, serta agar tidak adanya asumsi maupun tuduhan tidak netral dalam penyiaran debat calon presiden. Ya, kami tidak bisa memaksakan ya MNC menjadi grup yang menyiarkan debat capres ketiga ini. Tapi kami masih bisa berharap ada mix, ada televisi dari grup televisi lain selain MNC yang ikut menyiarkan. Ya, ini lebih baik menurut kami agar tidak adanya asumsi, ya, tidak adanya tuduhan bahwa penyiaran ini tidak netral karena memang pemilik grup MNC terafiliasi dengan salah satu paslon. Masuknya anggaran tambahan untuk operasional Kementerian Pertahanan yang sumbernya berasal dari utang menjadi perhatian kubu paslon nomor urut 1 dan 3, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD. Mereka menganggap keputusan pemerintah berutang guna membeli alutsista itu tidak tepat, mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi oleh negara. Debat Capres kedua yang akan digelar 7 Januari mendatang diprediksi akan lebih sengit dari debat sebelumnya. Sebab beberapa hari sebelum debat digelar, masing-masing kubu sudah saling sentil. Urusan alutsista lagi-lagi jadi pemicu. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar mengkritik pengadaan alutsista hingga membuat negara berutang tidaklah tepat.
Sebab situasi Indonesia tidak dalam kondisi berperang. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Kritik serupa berulang kali juga disampaikan kubu Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto misalnya yang mengkritik langkah Prabowo menambah utang untuk membeli alutsista. Hasto juga menyoroti pembentukan perusahaan teknologi militer yang justru diisi oleh orang-orang dekat Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Bahkan pakai pinjaman luar negeri yang meningkat hingga mencapai 386 triliun rupiah ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok bagi kehidupan sehari-hari. Pak Prabowo justru malah menambah utang luar negeri sebesar 386 triliun untuk beli alutsista, bukan dengan cara memberdayakan industri nasional. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menilai kenaikan anggaran di Kemhan karena mempertimbangkan dinamika geopolitik internasional saat ini. Nah, kita ingin mencapai essential cost yang bisa membuat kita itu disegani, punya deterrent effect di dunia. Dan kenapa ini juga kan selalu kritiknya adalah kenapa ini tetap menjadi salah satu fokus. Bagaimanapun juga ya, alutsista adalah bagian yang sangat dasar terkait dengan pertahanan negara. Pemerintah memang telah menaikkan anggaran belanja Kementerian Pertahanan sebesar 4,25 miliar US dollar atau setara 65 triliun rupiah. Kenaikan anggaran itu akan diambil dari utang luar negeri. Dengan begitu, anggaran belanja yang dipimpin Prabowo akan naik dari sekitar 319 triliun rupiah menjadi 385 triliun rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, membanggakan keberhasilan pembangunan pada era Orde Baru. Hal itu disampaikannya saat menghadiri undangan diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia. Meski demikian, Prabowo tidak menampik juga ada pembangunan di era pasca reformasi. Prabowo melihat setiap era tahapan membawa keberhasilannya masing-masing. Karena itu, calon presiden nomor urut 2 itu menilai fondasi tersebut bisa menjadi modal untuk negara Indonesia menjadi negara makmur, modern, dan sejahtera. Sesudah Bung Karno dengan kelebihan dan kekurangannya, era Pak Harto. Ya, jadi keberhasilan dan apa yang kita miliki banyak adalah harus diakui keberhasilan juga zamannya kepemimpinannya Pak Soeharto dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ya kan? Begitu banyak prestasi kita di zaman itu, terutama di bidang ekonomi. Kemudian sesudah itu, karena tuntutan demokratisasi, reformasi dan sebagainya, kita juga harus akui terobosan dan keberhasilan ataupun apa yang dirintis oleh Pak Habibie, walaupun sebentar, oleh Gus Dur, oleh Ibu Mega, oleh SBY, dan oleh Pak Jokowi. Pemirsa, heboh surat suara Pilpres dalam simulasi pemungutan suara di daerah hanya memuat 2 kolom pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum mengaku terjadi human error yang tidak disengaja. Paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD pun mempertanyakan profesionalitas KPU.
Kemampuan KPU dalam mengawal proses pemilu kian mendapat sorotan. Belum tuntas polemik coblos lebih awal di Taipei, Taiwan, kini muncul heboh simulasi surat suara Pilpres 2024 hanya memuat 2 paslon Capres-Cawapres di sejumlah daerah, antara lain di Surakarta, Blitar, serta Malang, Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta menyebut adanya spesimen surat suara yang hanya mencantumkan 2 kolom, merupakan desain dari KPU RI. Hal tersebut tertuang dalam surat nomor 1447 tahun 2023. Jadi yang jelas tidak mungkin, karena KPU ini adalah lembaga hierarkis, ya tentunya KPU Kabupaten Kota juga melaksanakan perintah KPU RI melalui KPU Provinsi dan ini kan berjenjang. Seperti yang dikatakan Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari bahwa perintah KPU RI, instruksi KPU RI itu wajib hukumnya bagi kita jajaran bawahnya, salah satunya kabupaten kota untuk melaksanakan perintah atau instruksi dari KPU RI. Itu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespon contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang hanya 2 paslon. Mahfud MD pun menyampaikan pihaknya telah melayangkan protes ke KPU dan meminta adanya perbaikan. Pak Hasyim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, dia bilang. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hasyim. Tapi merasa resmi dirugikan, kepada saya. merasa dirugikan nggak? Karena kan Anggota KPU RI Idam Holik menyatakan terjadi human error yang tidak disengaja. Idam memastikan tidak ada motif lain dan hanya kekhilafan. Ia meminta kepada KPU daerah untuk menghentikan sementara simulasi untuk menunggu pergantian dami contoh surat suara yang baru. Sementara itu ditemui di Blora, Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo heran dengan KPU yang kerap meminta maaf. Ganjar khawatir kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan KPU terganggu. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menduga publik akan mempertanyakan kredibilitas KPU. Ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya gitu ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Maka kemarin soal suara minta maaf ya, yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu. Gitu. Maka profesionalismenya mesti ditunjukkan betul-betul. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta surat simulasi Pilpres menampilkan jumlah paslon yang ada saat ini, yakni 3 pasangan calon. Anies berharap agar tidak ada pihak yang bermain dalam tahapan simulasi pemilu. Sudahlah, kita nggak usah main-main begini-begini itu. Tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa diotak-atik kayak begitu, tidak menghormati rakyat. Sedangkan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini tak percaya dalam simulasi Pilpres, surat suara yang hanya memuat 2 paslon karena human error. Menurutnya, KPU terlalu menyederhanakan masalah. Yang mestinya simulasi itu memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu kan makanya dari sisi desain TPS, jumlah pemilih, petugas, dan peserta yang disimulasikan, itu menggambarkan kondisi real yang akan dihadapi pada hari H pemilu. Untuk apa kita mensimulasikan sesuatu yang tidak menggambarkan sebenarnya? Saya kira dalih bahwa human error itu terlalu menyederhanakan masalah. Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, menyoroti simulasi Pilpres hanya 2 paslon bukanlah kesalahan KPU daerah, namun KPU pusat. Menurutnya, hal ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. Kekeliruan ini jelas bersumber dari KPU nasional. Ya, KPU nasional yang tidak korektif, KPU nasional yang benar-benar tidak melihat mungkin seperti tidak ada proses misalnya check and recheck terhadap semua barang, bahan atau alat yang akan disebarkan ke daerah gitu dan seterusnya itu gitu ya. Itu yang mengakibatkan ya tentu saja KPU daerah itu tidak bisa dipersalahkan. Ini mutlak menurut saya kewenangan dan oleh karena itu tanggung jawab KPU nasional gitu. Dan ini kan bukan kali pertama ya masalah-masalah yang seperti ini terjadi. Dan selalu tidak ada upaya untuk menjelaskannya kepada publik apa sebetulnya yang terjadi di internal KPU.
Ya. Sebelumnya kita tahu surat suara ya yang salah cetak, gitu. salah coblos gitu ya. Ada ditemukan juga yang salah kirim gitu ya. Lalu sebelumnya ada dan sekarang masih tetap dipersoalkan oleh orang terkait dengan PKPU yang ditetapkan justru setelah ada penetapan atau setelah ada penerimaan paslon begitu. Jadi ada 2 PKPU yang berbeda gitu. Jadi kalau berkali-kali seperti ini disebut selalu human error dan tidak ada upaya untuk melakukan koreksi ke dalam, ya misalnya untuk menyelidikinya apa sebetulnya yang terjadi, ya itu tadi rentetan peristiwa ini dapat saja mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPU. KPU pun diminta bertanggung jawab bukan hanya menggelar investigasi untuk melihat ketidakcakapan itu, namun juga memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah mengakibatkan permasalahan tersebut timbul. KPU pun kembali diingatkan untuk tidak menyepelekan prinsip pemilu, yakni KPU yang profesional, akuntabel, efektif efisien, jujur adil, tertib berkapasitas hukum, serta terbuka dan proporsional. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.